memulai semua kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Ibu harapkan kita semua duduk yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini bersama dengan kakak-kakak pembina Persekutuan Anak yang ada di Aras Klasis dan juga di MEBIK. Kami menjumpai anak-anak dalam kehidupan mereka di rumah, dalam pelayanan ibadah online pada pagi hari ini. Saat ini kami hendak bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami sepanjang malam sehingga sampai pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang Kau berkati. Dan kami akan memulai ibadah saat ini dalam rangkaian ibadah Hari Doa Sedunia Anak di tahun 2021. Biarlah apa yang kami perbuat pada saat ini akan diberkati oleh Tuhan, dan semua anak-anak yang boleh mengikuti ibadah saat ini akan memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih semangat? Ya, tentunya semua masih semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita sapa-sapa teman-teman kita katakan, hello apa kabarmu? Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, hello apa kabarmu?
Tuhan, kakak akan menceritakan secara singkat tentang negara Vanuatu. Karena selain ibadah pagi hari ini, kita dirangkaikan dengan hari doa sedunia anak. Kita boleh beribadah bersama teman-teman kita yang ada di negara Vanuatu. Negara Vanuatu berada di negeri Samudra Pasifik bagian selatan dan memiliki pulau yang banyak dan pantai yang indah. Negara Vanuatu ini adalah negara yang merdeka, tetapi karena banyak pulau, mereka rawan bencana alam seperti banjir, angin tufan, dan gunung meletus. Adik-adik yang ada di rumah, bahkan yang paling menyedihkan, negara Vanuatu pernah mengalami tufan tropis, yaitu di tahun 2015, tepatnya tanggal 13 Maret. Iklim yang ada di negara Vanuatu hanya ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan dari November sampai Maret, sedangkan musim hujan dari April sampai Oktober. Hewan yang ada di Vanuatu tidak ada mamalia yang besar, hanya ada unggas, babi, dan babi hutan adalah yang penting bagi budaya Vanuatu. Dan simbol negara Vanuatu atau lambang negara Vanuatu adalah gading. Wilayah ini kaya akan kehidupan laut seperti lumba-lumba, penyu, dan banyak jenis ikan lainnya. Makanan khas Vanuatu yaitu sayur dan buah. Iya, itu yang paling banyak. Kemudian pendidikan, kasihan adik-adik. Banyak mereka yang tidak sekolah karena mereka ada di desa-desa. Kalau mau sekolah mereka harus jalan kaki yang jauh. Itu pun mereka harus sekolah yang punya asrama. Pendudukan Vanuatu paling banyak berasal dari keturunan Melanesia dan paling sedikit dari Polinesia. Kepulauan Pasifik lain banyak juga tinggal yang ada yang di Vanuatu, serta dari Asia, dari Amerika, dari Prancis, dan Indonesia. Bahasa yang dipakai oleh orang Vanuatu adalah bahasa lokal, bahasa tradisional, tapi mereka harus belajar bahasa nasional, yaitu bahasa Inggris atau Prancis. Bahasa dan yang paling terkenal adik-adik yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di negara Vanuatu adalah senyum manis yang selalu menonjol mereka tampilkan. Adik-adik yang ada di rumah sekarang, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, kita berikan senyuman kepada mereka semua. Ayo mulai 1, 2, 3.
adik-adik sudah memberikan senyum manis kepada mama, papa, kakak, dan adik yang ada di rumah. Ya, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengasihi kami semua. Seperti Engkau telah mengasihi anak-anakmu yang ada di dunia ini. Khususnya teman-teman kami yang ada di negara Vanuatu. Terima kasih Tuhan, mereka telah memiliki senyum manis kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, firman Tuhan pagi hari ini dalam rangka hari doa sedunia terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita sama-sama baca adik-adik. Kita mulai. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih. Sekian jam pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Iya, shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, dalam ibadah minggu yang dirangkaikan dengan hari doa sedunia anak, ya kita boleh bersama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya tentunya sangat luar biasa, di mana bahwa tadi kita sudah dengar cerita tentang kehidupan yang ada di negara Vanuatu. Ya, kita melihat bagaimana keadaan mereka di sana. Ya, kemudian dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini juga, di sini juga menceritakan tentang banyak hal yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di situ bahwa waktu juga menceritakan melihat cerita firman Tuhan bahwa tentang kehidupan atau 2 macam dasar. Ya, 2 macam dasar, di mana bahwa dalam 2 macam dasar itu banyak hal yang diajarkan di dalamnya. Ya, tentunya itu juga yang harus anak-anak bisa pahami. Bagaimana waktu yang terjadi di saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya, Yesus berkhotbah di atas bukit, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Ya, banyak sekali orang di situ. Tetapi yang Tuhan tekankan di situ adalah tentang kehidupan, bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Ya, bijaksana. Dan itu yang Tuhan harapkan. Contohnya dalam cerita tadi bahwa bagaimana kalau kita membangun rumah. Ya, tentunya ada dua rumah ya. Ada 2 rumah. Ada yang membangun rumah di atas batu,
bagaimana kalau bangun rumah di atas pasir? Tidak akan kuat, dia Tidak tak akan goyang. kuat. Ya karena dia akan goyang-goyang. Apalagi kalau ada angin kencang, iya, angin badai, seperti yang terjadi di negara Vanuatu pada tahun 2015. Ya, itu terjadi di sana sehingga karena memang banyak yang terjadi tentang angin tropis tersebut. Ya, banyak badai-badai. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bukan lagi melihat dari angin tropis itu, tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana supaya iman kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri atau mempunyai fondasi yang kuat, yaitu siapa? Iya, Tuhan Yesus anak-anak, yaitu Tuhan Yesus. Karena kalau di dalam kehidupan kita tidak bertumbuh iman yang kuat dalam Yesus, maka di saat ada badai kehidupan kita akan mudah digoncang. Kita mudah terbawa arus. Kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kuat di dalam menghadapi persoalan ini. Iya, Pak Pendeta. Baru Tuhan bilang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Benar sekali. dan melakukannya tiap hari, Pak Pendeta. Iya, betul sekali, Iya. sekali. Itu yang Tuhan harapkan Iya. semua anak-anaknya. Apalagi kita sebagai anak sekolah minggu, bagaimana supaya menjadi anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, Iya. yang rajin berdoa, tidak suka marah-marah sama papa dengan mama. Tidak suka marah-marah, terus tersenyum. Iya, terus tersenyum Seperti anak-anak iya. yang ada Di Vanuatu. Jadi kita harus rajin tersenyum kepada siapa saja, kepada semua orang. Jadi seperti itu, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang benar-benar mencerminkan, membawa cermin kehidupan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. kuat di dalam. Iya, benar sekali. Ya seperti tadi di sini juga ada gambarnya, Bu. Ada gambar. Nah, di sini gambar adik-adik sekolah minggu. Ini waktu Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya di sini kan ada papa, ada mama, ada semua anak-anak, banyak anak-anak, dan Tuhan di sini juga mengajar kepada mereka semua. Kemudian di sini juga ada gambar rumah yang berdiri di atas batu. Ya, rumah yang berdiri di atas batu, dia berdiri kokoh. Ya, berdiri kokoh, tidak mudah digoncang. Iya, mau angin keras sekalipun tidak mudah berdiri, tetap tegak berdiri. Ya, jadi itu adik-adik sekolah minggu, di hari doa sedunia anak saat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua supaya menjadi anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, apapun tantangannya, apapun persoalannya, pergumulannya, kita bawa semuanya kepada Tuhan. Karena jika kita benar-benar berharap hanya kepada Tuhan, apapun yang menjadi cobaan hidup kita akan tetap kuat dan berkata bahwa Yesus juru selamatku. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah boleh menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa aktivitas anak-anak atau adik-adik semua terambil dari bacaan kita tadi, yaitu Matius 7 ayat 24a yang berkata demikian: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kirim kepada kakak-kakak di jemaat masing-masing, kemudian diteruskan ke kakak-kakak yang ada di klasis Poskota. Terima kasih. Shalom. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Anak Bijak sambil kita siapkan persembahan syukur. Untuk lagu yang pertama, kita perlu memberikan persembahan syukur. Nanti pada saat kita ulang yang kedua, baru kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oke? Ayo kita nyanyikan pujian Ku Mau Jadi Anak Bijak.
firman, mari kita bersama-sama satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang selalu menolong, menopang dan memberkati kami dalam hidup ini. Terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu telah diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dengan baik, dan di dalam kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini, kami tetap kuat menghadapinya karena kami percaya dan kami bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di kelas pelosok kota. Engkau berkati ya Tuhan mereka semua, Engkau berkati kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga bagi saudara-saudara kami seiman yang ada di negara Wanbatu. Engkau berkati ya Tuhan mereka semua, Engkau lindungi mereka, Engkau tuntun, Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga mereka juga boleh bertumbuh, boleh merasakan bahwa begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ya Bapa di surga, berkati semua kakak-kakak yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua, berkati pelayanan mereka, berkati tugas dan tanggung jawab mereka di jemaat ataupun yang ada di klasis. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan senantiasa menuntun, membukakan jalan buat kami. Apapun cobaan dan tantangan dalam pelayanan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan setiap hari. Dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati ya Tuhan persembahan ini agar dapat berguna, bermanfaat untuk kehidupan dan pelayanan jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Amin. Ya, adik-adik di rumah, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelumnya itu kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa Hentarlah Kami. Semua adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Saudara-saudaraku, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin ibadah kita, dan juga kepada Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan Persekutuan Anak Jemaat Maranatha KUA yang sudah menyediakan tempat untuk rekaman pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas aktivitas kita air hafalan yang diberikan oleh Bapak Pendeta dikirim lewat kakak-kakak yang ada di Persekutuan Anak Jemaat dan akan diteruskan ke Persekutuan Anak Klasis. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus